Halo, jumpa lagi bersama saya. Pembicaraan kita kali ini mau melihat soal Pancasila dan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sering kita mendengar ceramah dari beberapa tokoh-tokoh Islam, ya, misalnya seperti Habib Rizik, Egy Sujana. Mereka mengatakan bahwa hanya Islam saja yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itulah, topik pembicaraan kita kali ini hendak mempertanyakan hal tersebut. Benarkah Islam itu Pancasilais? Nah, Pancasila atau tidak ini lebih dilihat tolok ukurnya itu pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kata esa di sini diartikan sebagai satu. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa ini dilihat, ditafsirkan hanya sebagai Tuhan itu ada satu. Nah, berangkat dari konsep ini, banyak orang Islam mengatakan hanya Islam yang berdasarkan Pancasila. Ya, nah, sementara agama-agama lain itu eh, agama Allah Tuhannya dilihat lebih dari satu, ya. Agama-agama lain termasuk juga Konghucu, agak aliran kepercayaan itu mereka mengatakan Tuhannya itu lebih dari satu. Itu. Sehingga di sini tampak jelas bahwa agama-agama selain Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Ya, sekali lagi berdasarkan sila pertama tadi. Ya, nah, lantas tokoh-tokoh Islam ini misalnya seperti Egy Sujana, ya, eh, mengambil analogi, ya, eh, pemerintah yang membubarkan HTI dan FPI hanya karena bertentangan dengan Pancasila, maka konsekuensi logisnya agama-agama ini juga harus dibubarkan. Demikian alur pemikirannya. Nah, dari sini kita uh, bertanya, benarkah Islam itu berdasarkan Pancasila? Namun, sebelum kita sampai pada pertanyaan ini, kita bertanya lebih dahulu, benarkah Tuhan Islam itu satu? Nah, jadi eh, untuk menggali pertanyaan ini, kita hanya langsung merujuk kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran. Publik sudah paham bahwa Al-Quran itu dilihat sebagai wahyu Allah. Jadi Al-Quran itu berbeda dengan kitab suci agama-agama lain. Jadi Al-Quran itu murni wahyu Allah langsung turun dari surga. Sehingga ayat-ayat Al-Quran atau apa yang tertulis dalam Al-Quran itu dilihat sebagai perkataan Allah. Itu. Nah, yang menerima wahyu Allah ini hanya Muhammad, tidak ada yang lain. Nah, dari sini kita dapat coba melihat, ya, menggali Al-Qur'an dan lantas kita bertanya, benarkah Tuhan Islam itu satu? Kami hanya menampilkan 3 poin saja. Ya, sebenarnya ada banyak, tetapi cukup 3 poin saja untuk menjawab pertanyaan di atas. Poin pertama kami ambil dari surah Al-Fatihah, ya. Ini surah yang cukup populer dalam Islam. Nah, dalam surah ini ada ayat yang tertulis hanya kepada engkaulah kami menyembah, ya. Nah, perlu diketahui bahwa kata engkau itu diartikan sebagai Allah, ya. Kata engkau itu diartikan sebagai Allah, maka dia menggunakan huruf E kapital. Sedangkan
kalimat hanya kepada Engkaulah kami menyembah ini diucapkan oleh Allah. Nah, saya menggunakan perbandingan. Saya adalah Allah, ya. Lalu saya katakan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Apakah Engkau itu adalah saya? Tentu bukan. Saya Allah, Engkau juga Allah, berarti ada dua Allah. Ya. Ada mungkin umat Islam mengatakan bahwa yang ini yang mengucapkan itu Jibril. Jadi Jibril dia berbicara kepada Allah, bukan kepada Muhammad. Berarti ini wahyu Jibril bukan wahyu Allah. Itu. Ya. Nah, jadi kacau kan? Tapi ini kita tinggalkan, ya. Nah, ini poin pertama. Kita lihat poin yang kedua dari surah Al-Baqarah ayat 33 sampai 34. Dalam dua ayat ini, ya, Allah menggunakan kata ganti untuk dirinya itu adalah dia dan kami. Jadi kata dia dan kata kami itu ditafsirkan, dimaknai sebagai Allah. Perlu diketahui, dia dan kami itu berbeda. Dia itu adalah orang ketiga, ya, orang ketiga tunggal, sedangkan kami orang pertama jamak, ya, orang pertama jamak. Dalam kata kami itu ada aku dan dia. Nah, gitu. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini di mana Allah menggunakan kata dia untuk Allah, tapi bukan untuk Allah yang berbicara, tetapi Allah yang lain. Sedangkan kami itu adalah Allah yang berbicara dan Allah yang lain tadi. Jadi di sini tampak Allah ada dua. Nah, sejalan dengan konsep linguistik bahwa dalam kata kami itu ada aku dan dia, ini dapat kita temukan juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 32 sampai 36. Ya. Dalam ayat-ayat ini Allah menggunakan tiga kata ganti, yaitu aku, dia, dan kami. Jadi ketiga kata ini itu diartikan sebagai Allah. Ya. Jadi aku itu juga Allah, dia itu juga Allah, kami itu adalah Allah. Secara logika, aku itu artinya Allah yang sedang berbicara. Sedangkan dia itu merujuk kepada Allah yang lain. Dan kami itu adalah Allah yang berbicara dan Allah yang lain. Dari sini semuanya tampak jelas bahwa Allah Islam lebih dari satu. Nah, dari pemaparan di atas ya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai dengan Tuhan itu satu, ya. Tuhan itu satu. Lantas dari sini menjadi tolok ukur untuk menilai agama itu berdasarkan Pancasila atau tidak. Ya. Nah, dari pemaparan tadi kita dapat melihat bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Karena Allahnya lebih dari satu. Ya. Nah, berangkat dari cara pikir tokoh-tokoh Islam tadi, ya, di mana agama-agama non-Islam karena bertentangan dengan Pancasila, karena Tuhannya lebih dari satu, mereka itu harus dibubarkan, maka seruan pembubaran itu juga harus berlaku pada agama Islam sendiri. Mari kita renungkan. Sekian dan terima kasih.